Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi pada video kali ini. Kita akan sama-sama mempelajari materi tentang Mankova dalam prasyarat analisis dan beberapa asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji Mankova. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih banyak tentang asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis Mankova, terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan Mankova. Nah, Mankova ini atau biasanya disebut multiple analysis of covariance, ini merupakan gabungan antara Mankova dan Manova dan ANOVA. Nah, analisis Mankova ini merupakan analisis di mana setidaknya ada dua variabel dependen yang dianggap simultan. Kemudian, tujuan dari adanya analisis Mankova ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan perlakuan terhadap sekelompok variabel dependen setelah nantinya disesuaikan dengan pengaruh dari variabel kovariatnya. Selanjutnya, pada uji Mankova ini ada suatu percobaan dengan satu faktor itu disebut dengan Mankova satu arah. Sedangkan jika dalam suatu percobaan terdiri dari dua faktor, maka itu disebut dengan Mankova dua arah. Nah, Mankova yang terdiri dari dua faktor kemudian dipengaruhi oleh satu variabel independen itu disebut atau biasanya disebut dengan Mankova dua arah dengan satu kovariat. Selanjutnya, pada penerapannya, beberapa jenis pengujian Mankova itu bisa dilakukan seperti menggunakan statistik uji Pillais, kemudian menggunakan uji Wilks lambda, bisa juga menggunakan uji Hetolin-Page dan menggunakan uji Royce-Larges-Rod. Nah, itu beberapa tentang Mankova. Selanjutnya adalah prasyarat analisis atau asumsi. Analisis prasyarat atau asumsi pada uji Mankova. Yang pertama itu adalah harus memenuhi normalitas. Nah, normalitas pada uji Mankova ini disebut juga dengan distribusi normalitas multivariat yang merupakan perluasan dari distribusi normal univariat. Nah, pada analisis multivariat ini, asumsi normal itu harus dicek untuk memastikan bahwa data pengamatannya mengikuti distribusi normal agar nanti bisa digunakan pada analisis data yang sedang dilakukan. Itu asumsi yang pertama. Kemudian asumsi yang kedua yaitu homogenitas matriks kovarians-kovariannya. Nah, asumsi ini harus dipenuhi pada Mankova, yakni kesamaan matriks varians kovariansnya atau sigmanya antara grup pada variabel dependennya. Lalu, syarat untuk menguji asumsi ini bisa menggunakan uji Box-M. Oke. Asumsi yang ketiga yaitu terdapatnya hubungan linear antara variabel dependen dengan variabel kovarian. Kemudian ada hipotesis yang harus dilihat juga ketika melakukan menguji adanya hubungan linear ini. Yang pertama itu hipotesisnya H0, jika H0-nya sama dengan 0, maka variabel X ini ternyata itu tidak mempengaruhi variabel Y-nya. Kemudian H0-nya tidak sama dengan 0, maka itu diartikan bahwa variabel X itu mempengaruhi variabel Y-nya. Kemudian selanjutnya pada saat melakukan uji ini, asumsi ini, taraf signifikansinya itu harus sama dengan 0,05. Kemudian kriteria pengambilan keputusannya jika pada distribusi F H0 itu akan ditolak jika F hitung kurang dari F tabel, sehingga bisa diartikan bahwa variabel kovariat itu ternyata mempengaruhi variabel dependennya. Oke, asumsi yang keempat yaitu kesamaan kemiringan antara perlakuan. Nah, Mankova ternyata harus memenuhi asumsi ini
yang menyatakan bahwa terdapat hubungan variabel dependen dengan variabel konkomitan homogen antara perlakuan. Nah, pada pengujian hipotesis ini dilakukan pengujian matriks jumlah kuadratnya. Dan yang terakhir, asumsi yang harus dipenuhi yaitu variabel kovariat tidak berkorelasi dengan perlakuan yang dicobakan. Nah, asumsi ini menyatakan bahwa variabel kovariat tidak berkorelasi dengan perlakuan yang dicobakan. Asumsi ini menunjukkan bahwa variabel kovariat itu tidak dipengaruhi oleh perlakuan atau faktor yang dicobakan. Nah, jika jumlah variabel kovariat ini hanya satu, maka pengujian asumsi ini sama dengan pengujian asumsi ANCOVA dua arah yang dapat dianalisis dengan analisis univariat yang pastinya menggunakan uji ANOVA pada kovariatnya. Oke, demikian itu ya penjelasan tentang MANCOVA dan beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Nah, selanjutnya jika ada pertanyaan, teman-teman bisa sama-sama berdiskusi di forum yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.